Selamat datang di video pembelajaran JAB Entrepreneurial. Kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu bagaimana aku bisa mendekati target pasarku. Aturan dasar dalam bab 5 adalah target pasar hanya bisa didekati dengan cara yang mereka inginkan, bukan dengan cara yang pengusaha inginkan. Sehingga semua strategi pemasaran yang ingin kita lakukan perlu mempertimbangkan siapa target pasar kita. Saat ini, bisnis menjadi semakin digital. Pelaku bisnis, baik pengusaha maupun target pasarnya, menjadikan platform digital sebagai media untuk berkomunikasi, bersosialisasi, hingga melakukan transaksi jual-beli. Media sosial adalah salah satu platform digital yang paling sering digunakan oleh hampir seluruh segmen pasar. Berikut adalah data media sosial yang paling populer di Indonesia selama tahun 2020 hingga tahun 2021. Dapat dilihat bahwa YouTube masih menjadi platform media sosial yang populer di Indonesia. Kehadiran banyak YouTuber dan konten kreator semakin mengokohkan YouTube di puncak peringkat. TikTok dan Telegram menjadi idola baru dengan kenaikan yang sangat pesat sebagai media sosial populer di Indonesia. Sekarang, mari kita simak bagaimana kita memaksimalkan YouTube, WhatsApp, dan Instagram untuk bisnis kita. Berikut adalah tips untuk melakukan optimalisasi YouTube untuk bisnis. Yang pertama, membuat video produk yang menarik dan kreatif. Video yang dibuat juga jangan terlalu singkat. Misalnya kita menjual sepatu, maka dalam video tersebut perlu menunjukkan kualitas sepatu kita dan apa bedanya dengan sepatu lain. Yang kedua, cantumkan call to action. Setelah calon pembeli tertarik dengan produk yang kita tawarkan, jangan lupa untuk menambahkan informasi kemana mereka harus memesan. Dan sekaligus ada ajakan agar mereka membeli produk kita. Yang ketiga, memaksimalkan kolom komentar. YouTube juga memiliki algoritma seperti sosial media lainnya. Video yang viral tidak hanya karena jumlah views-nya yang banyak, melainkan juga ada faktor banyak atau tidaknya komentar. Jadi, kita perlu membuat video yang memancing penasaran banyak orang atau layak untuk menjadi bahasan dan diberikan komentar yang positif. Yang keempat, tampilkan testimoni. Tak hanya menampilkan video yang berisi produk kita, viewer juga biasanya lebih tertarik melihat video testimoni dari orang-orang yang sudah membeli produk. Karena orang-orang yang sudah membeli produk adalah orang-orang yang bisa dipercaya karena mereka telah merasakan manfaatnya. Yang kelima, beriklan di YouTube. YouTube sebagai platform yang ditonton oleh orang di seluruh dunia tentu perlu dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Pernahkah saat kita sedang asik menonton video YouTube, tiba-tiba ada iklan yang menyela? Seperti itulah penampakan produk kita jika diiklankan di YouTube. Meskipun berbayar, tapi beriklan di YouTube dapat memberikan kesempatan bagi produk kita untuk tersebar luas. Optimalisasi WhatsApp Business. Pengguna aplikasi WhatsApp semakin terus bertambah. Oleh karena itu, WhatsApp memberikan satu aplikasi lagi untuk para pelaku bisnis, yaitu WhatsApp Business. WhatsApp Business mempunyai banyak keistimewaan. Yang pertama yang bisa kita optimalkan adalah memanfaatkan katalog. Katalog berguna untuk menampilkan produk yang ditawarkan, guna mempermudah pelanggan untuk memilih produk. Yang kedua, siapkan pesan otomatis. Pesan otomatis akan terbaca oleh pengirim pesan saat kita tidak dapat menjawab pesan pelanggan, sehingga mereka akan tahu kapan mereka akan direspon. Yang ketiga, siapkan balasan cepat. Balasan cepat memungkinkan kita
untuk menyimpan dan kembali format pesan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul dari pelanggan dengan cepat. Yang keempat, manfaatkan label. Kita dapat mengelola kontak dan obrolan kita menggunakan label sehingga kita bisa menemukan siapa saja pelanggan-pelanggan kita dengan lebih cepat. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengoptimalisasi Instagram untuk bisnis. Pertama, gunakan username yang sesuai kata kunci. Username akan berguna dalam pencarian target pasar kita terhadap sebuah produk yang kita miliki. Misal, kita ingin menjual sepatu. Ada baiknya kita menggunakan username misalnya @sepatuindonesia. Hal ini akan mempermudah target pasar kita untuk menemukan produk kita di kolom search. Yang kedua, setting akun menjadi akun bisnis. Instagram for Business juga telah dilengkapi dengan fitur analytics sehingga kita dengan lebih mudah memantau performa sebuah feed, traffic, mengetahui jumlah penambahan follower, dan masih banyak hal lainnya. Sehingga kita bisa mengoptimalkan tools ini untuk meningkatkan Instagram kita untuk bisnis kita. Yang ketiga, optimalkan profil Instagram. Kita perlu membuat profil yang menarik di bagian bio. Bio merupakan identitas yang perlu dijual kepada pelanggan agar mereka tertarik dan bisa dengan mudah terhubung dengan kita. Bio perlu untuk singkat, jelas, dan mencakup informasi-informasi yang penting, seperti kontak yang bisa dihubungi, website yang bisa dikunjungi, dan informasi-informasi yang berhubungan dengan produk atau bisnis kita. Yang keempat, gunakan hashtag atau tagar atau tanda pagar. Untuk bisa menjangkau pengguna Instagram aktif yang lebih luas, kita bisa mempromosikan bisnis kita melalui hashtag. Seringkali hashtag dianggap tidak penting, padahal ini penting banget. Ini sama dengan para pelanggan dengan mudah menemukan produk kita di kolom search. Selain username, hashtag akan memudahkan mereka untuk menemukan produk kita. Yang kelima, manfaatkan fitur Promote or Instagram Ads. Instagram saat ini memiliki fitur promote atau iklan yang biasa dikenal dengan Instagram Ads. Ini akan mempermudah kita untuk lebih menyebarluaskan postingan kita ke lebih banyak target pasar kita di luar follower kita. Agar media sosial kita lebih sering dikunjungi oleh target pasar, sehingga meningkatkan potensi penjualan produk, kita perlu membuat konten yang menarik. Konten dapat berupa caption, video iklan, dan foto produk. Sekarang kita akan membuat caption, video iklan, dan foto produk yang akan memperkuat komunikasi dengan target pasar melalui media sosial. Tips membuat caption yang efektif. Yang pertama, ketahui karakteristik target pasar kita. Sehingga kita bisa menyesuaikan gaya bahasa kita, caption kita dengan target pasar kita, agar komunikasinya lebih mudah untuk dipahami oleh target pasar kita. Yang kedua, fokus terhadap manfaat produk. Dalam caption yang ditulis, kita perlu fokus pada manfaat dan keunggulan produk. Buat target pasar paham bahwa manfaat dan keunggulan produk kita akan menyelesaikan permasalahan mereka. 3. Sampaikan secara langsung dan singkat. Buat caption straight to the point. Jangan bertele-tele, apalagi tidak relevan dengan produk yang kita tawarkan. Yang keempat, buat ajakan atau diskusi di akhir caption. Ajak follower untuk memberi komentar di kolom komentar. Balas komentar mereka. Buat percakapan dengan follower. Hal ini akan meningkatkan keterikatan secara emosional antara target pasar dengan kita sebagai pengusaha. Yang kelima, gunakan hashtag atau tagar yang relevan dengan produk
karena ini akan memudahkan pencarian di kolom search yang bisa memudahkan pelanggan atau follower mencari produk kita. Tips membuat video iklan yang efektif. Pertama, kita perlu menggunakan storytelling. Buatlah cerita dalam video iklan kita. Tidak langsung to the point ke penawaran produk. Tidak semua orang suka ditawari produk, tapi semua orang suka dengan cerita. 2. Buat awal video semenarik mungkin. Menurut laporan dari Visible Measures, lebih dari 20% viewers mengklik video iklan dalam waktu 10 detik atau kurang. Jika ingin memaksimalkan jangkauan video iklan kita, mulailah dengan awal video iklan yang kuat dan menarik, sehingga mereka tertarik untuk menyimak video iklan kita. Yang ketiga, gunakan thumbnail yang menarik. Percaya atau tidak, sesuatu yang sederhana seperti gambar mini atau icon yang kita pilih untuk video iklan dapat mempengaruhi pandangan dan keterlibatan viewer kita untuk mengklik video kita. Saat memilih thumbnail, sebaiknya gunakan gambar atau icon yang deskriptif dan menarik. Yang keempat, gunakan high resolution untuk perekaman adegan. Gambar dengan resolusi yang tinggi akan perjelas adegan dalam video iklan. Nyaman untuk dilihat, sehingga viewer mendapatkan pesan yang utuh yang ingin kita sampaikan lewat video iklan. Terakhir adalah tips membuat foto produk yang efektif. Yang pertama, usahakan menggunakan kamera DSLR atau mirrorless atau kamera handphone dengan resolusi tinggi. Usahakan untuk menggunakan kamera yang berkualitas. Namun jika dana terbatas, memakai kamera ponsel pun tak masalah, asalkan gambarnya tidak blur dan detail produk bisa terlihat dengan baik. Yang kedua, gunakan sumber cahaya yang baik. Rahasia utama fotografi yang baik adalah pencahayaan. Sumber cahaya akan sangat mempengaruhi hasil foto. Oleh karena itu, cari sumber cahaya yang baik. Bisa dari sinar matahari, atau kalau perlu, kita beli satu set lighting yang akan membantu pencahayaan untuk pengambilan foto produk. Yang ketiga, gunakan latar belakang putih. Putih merupakan warna yang netral, tidak mengganggu perhatian. Produk akan menjadi fokus utama dan foto juga akan lebih mudah untuk diedit. Yang keempat, gunakan model untuk mendukung tampilan produk. Jika memungkinkan, gunakan model untuk mendemonstrasikan produk. Namun, sebaiknya hanya produk untuk sesuatu yang nantinya akan dipakai oleh calon pembeli, seperti pakaian. Ini akan memberikan gambaran jelas kepada calon pembeli bagaimana pakaiannya yang akan dibeli nanti terlihat saat dipakai. Yang kelima, pastikan menggunakan angle atau sudut pengambilan gambar yang dapat menampilkan keunggulan produk. Angle foto atau sudut pengambilan gambar mempengaruhi tampilan produk di mata calon pembeli. Tentunya sudut pengambilan foto yang pas untuk setiap produk bisa berbeda-beda. Intinya adalah kita perlu menunjukkan keunggulan produk kita dari angle atau sudut pengambilan gambar yang akan kita gunakan. Yang keenam, lakukan edit foto yang sewajarnya. Untuk menyempurnakan foto produk, biasanya dilakukan proses pengeditan menggunakan program aplikasi edit foto. Usahakan foto produk tetap terlihat natural meskipun telah edit. Jangan lupa, tambahkan watermark agar orang lain tidak bisa menggunakan foto itu seenaknya. Ada satu lagi platform online yang dapat digunakan sebagai strategi pemasaran, yaitu marketplace. Secara konsep, media sosial akan memperkuat pemahaman target pasar terhadap produk kita. Dan marketplace akan menjadi platform transaksi penjualan secara online. Dilansir dari Pusat Data dan Analisa Tempo pada tahun 2020, ada 2 marketplace favorit target pasar Indonesia,
yaitu Shopee dan Tokopedia. Secara umum, kedua marketplace ini punya target yang berbeda. Shopee, marketplace ini adalah favorit perempuan Indonesia karena menjual cukup banyak variasi produk perempuan, mulai perawatan tubuh, perawatan wajah, hingga busana. Tokopedia, marketplace ini adalah favorit pria Indonesia karena menjual produk-produk yang cukup sering digunakan oleh pria, mulai aksesoris kendaraan hingga alat-alat pertukangan. Dari karakteristik kedua marketplace ini, kita bisa menentukan marketplace mana yang akan kita optimalkan dalam transaksi penjualan produk secara online. Tentu saja yang sesuai dengan karakteristik target pasar kita. Last but not least, kita perlu membangun kekuatan merek produk kita. Kekuatan merek produk akan membuat target pasar semakin percaya dan semakin bangga menggunakan produk kita. Oleh karena itu, kita perlu melakukan branding atau membangun merek terhadap produk dan perusahaan kita. Tips untuk melakukan product branding. Yang pertama, pilih merek yang unik, menggambarkan manfaat produk, mudah diucapkan dan mudah diingat. Branding itu seharusnya memudahkan target pasar kita mengingat merek kita. Sehingga saat mereka ingat dengan merek produk kita, mereka akan lebih mudah untuk melakukan pembelian daripada merek-merek yang tidak mudah mereka ingat maupun mudah mereka ucapkan. 2. Buat logo yang mewakili merek. Desainlah logo yang memiliki makna yang relevan dengan produk kita. Biasanya kita bisa menyisipkan nama atau singkatan merek pada logo, sehingga akan menambah daya tarik dari produk kita. Yang ketiga, buat promosi yang teratur. Promosi yang teratur, baik offline maupun online, ditujukan agar target pasar mendapatkan informasi yang rutin tentang produk. Ini akan bermanfaat untuk menjaga ingatan mereka terkait merek dan produk kita. Yang keempat, libatkan target pasar dalam promosi tersebut. Target pasar suka sekali berinteraksi dengan perusahaan. Libatkan juga target pasar dalam promosi tersebut. Misalnya, membuat ide tentang produk baru, atau mungkin menjawab kuis yang ditanyakan oleh perusahaan secara online melalui media sosial. Keterlibatan target pasar akan meningkatkan hubungan emosional target pasar dengan perusahaan. Yang kelima, berikan nilai lebih pada produk yang bermanfaat bagi target pasar. Jangan sekedar memberikan manfaat standar pada produk kita. Berikan nilai lebih yang memberi manfaat bagi target pasar. Hal ini akan membedakan produk kita dengan produk pesaing dan memudahkan target pasar untuk memilih produk kita. Demikian pembahasan bab 5, bagaimana aku bisa mendekati target pasarku. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.